Pemirsa, heboh jasad anak berusia 12 tahun yang hidup kembali saat dimandikan. Anak gadis yang menderita diabetes akut ini sempat hidup 1 jam sebelum kembali meninggal. Seorang gadis 12 tahun membuat heboh warga desa Lambang Kuning, Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur karena sempat hidup kembali saat jenazah dimandikan oleh keluarga setelah dinyatakan meninggal. Mulanya anak 12 tahun ini dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo karena menderita diabetes akut. Setelah menjalani perawatan medis selama beberapa hari, anak yang duduk di kelas 6 SD ini dinyatakan meninggal. Keluarga pun membawa jenazah pulang ke rumah duka. Namun saat jenazah dimandikan, mata sang anak terbuka dan berkedip. Keluarga ngumpul semua, niatnya dimandiin. Waktu dimandiin itu mata itu kebuka kembali, rame udah orang-orang itu, hidup kembali gini. Saya bawa masuk kembali ke dalam sini. Makanya kurang lebih setengah jaman itu. Tim medis dari puskesmas itu datang semua, sampai bawa oksigen. Siapa tahu ada mukjizat bantu oksigen hidup kembali gitu. Ternyata sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Setelah mendapat perawatan selama 1 jam, sang anak kembali meninggal dan jenazah kembali dimandikan. Kini anak 12 tahun tersebut dimakamkan di TPU Desa Lambang Kuning. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Polisi membenarkan peristiwa seorang anak yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah meninggal dunia. Tanda kehidupan ditunjukkan saat jenazah dimandikan. Memang benar, jadi jam 6 itu yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Sekitar jam 7 diantar pulang dengan ambulan jenazah RS Dr. Saleh sampai di rumah kira-kira jam 8. Nah, oleh keluarga dimandikan. Nah, setelah dimandikan itulah ada tanda. Nah, pemirsa, kita akan membahasnya langsung bersama dokter spesialis jantung yang sudah bergabung bersama kita. Ini ada Dr. Gustaf David. Bagaimana sebenarnya fenomena ini ya? Apakah memang wajar atau tidak? Selamat siang, Dr. Gustaf. Ya, selamat siang. Ya, Dok, apakah memang fenomena ini wajar terjadi, ya, Dok, siang. ketika kematian lalu kemudian ada bagian tubuh mata yang terbuka kembali kemudian meninggal lagi? Ini bisa dijelaskan secara ilmiah, Dok? Kalau dibilang wajar sebetulnya tidak, dalam arti berdasarkan penelitian yang sekarang ada yang bisa kita lihat itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Contohnya kalau kita mau pakai angka penelitian yang di Finland itu penelitian selama 6 tahun dari kurang lebih 1.000 kematian jantung itu hanya 6 kejadiannya. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita prediksi dan kita katakan bahwa kalau pasien yang sudah dinyatakan meninggal ada kemungkinan dia akan mengalami fenomena seperti ini, seperti gitu. Kejadian ini apakah tergolong Lazarus syndrome, Dok? Ya, jadi kalau saya hanya membaca berdasarkan dari berita ya, sebenarnya bisa kita bilang seperti itu, bahwa ini fenomena Lazarus, tapi mesti dilihat juga. Jadi kan kalau berdasarkan cerita bahwa pada saat dimandikan mata dari almarhum kan bergerak. Jadi ya setelah itu kita mesti evaluasi. Jadi kondisinya nggak bisa kita nilai dengan seperti itu saja. Jadi kan pasien juga akan dibawa ke rumah sakit, dievaluasi lagi, diberikan pertolongan seperti itu. Nah, ini kan terjadi kepada pasien yang menderita diabetes. Apakah memang ada ilmiah yang menyatakan untuk diabetes saja hal ini terjadi atau mungkin penyakit-penyakit lain juga terjadi, Dok? Nah, jadi karena sangat jarang kasusnya, jadi beberapa memang dilaporkan, ini sebenarnya dicoba dihubungkan. Jadi misalkan kalau kejadian fenomena Lazarus ini ditemukan pada pasien yang ada latar belakangnya penyakit jantung. Nah, ada latar belakangnya penyakit gangguan ginjal. Ada juga sebetulnya terjadi misalnya pada saat pertolongan pertama pada pasien kecelakaan. Jadi secara jelas dan kita bisa pastikan sebetulnya tidak, karena memang jumlahnya sedikit, jadi kita nggak bisa bahwa kita hubungkan
yang penyakit diabetes contohnya, bahwa akan mengalami kasus seperti ini. Tetapi hanya bisa kita simpulkan dari kejadian yang dilaporkan bahwa beberapa yang terjadinya Lazarus syndrome ini terjadi pada pasien yang ada latar belakang penyakit jantung. Tapi tidak bisa dibalikan. Jadi bahwa pasien jantung, bahwa nanti ada kemungkinan besar terjadi fenomena Lazarus ini, jadi gitu. Baik, tapi kalau kita berbicara terkait dengan kondisi jantung sendiri, jika satu pasien sudah dinyatakan tidak ada detak jantung, apakah masih ada kemungkinan tiba-tiba detak jantung itu muncul kembali secara melemah, seperti itu? Nah, jadi sebetulnya fenomena pada pasien kita katakan henti jantung, sebetulnya ada beberapa macam. Jadi ada variasi irama jantungnya. Jadi ada yang dibilang katakan henti jantung, tapi masih ada aktivitas listriknya, itu yang masih kita berikan pertolongan. Nah, kalau yang kita nyatakan meninggal, jadi henti jantung dan memang tidak ada gambaran aktivitas jantung sama sekali. Sudah kita berikan pertolongan yang maksimal. Nah, itu yang kita katakan sudah meninggal. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, sebetulnya kita tidak, kalau kita sudah nyatakan meninggal, tidak berarti kita prediksi bahwa nanti akan ada muncul aktivitas jantung kembali. Jadi mesti berbeda. Jadi kalau henti jantung, ada yang masih ada aktivitas listriknya, itu yang masih kita berikan pertolongan. Tapi kalau sudah tidak ada, dalam beberapa waktu tertentu setelah diberikan pertolongan maksimal, itu yang kita nyatakan meninggal. Seperti itu. Nah, jika ada seperti ini, hal seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh warga ataupun keluarga yang melihat hal ini terjadi? Apakah membiarkannya saja atau perlu melaporkan ke tenaga medis? Jelas sih perlu dilaporkan ke tenaga medis. Jadi memang dari beberapa kasus yang ada yang kita berikan pertolongan bertahan hidup selama beberapa jam, tapi itu jadi tidak bisa kita biarkan saja. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda kehidupan, mesti kita bawa ke rumah sakit, diberikan penanganan yang maksimal, sehingga kita bisa evaluasi, diberikan pertolongan yang sebaik mungkin. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau ada aktivitas dinyatakan meninggal, ada gerakan kita biarkan saja. Baiknya harus dibawa ke rumah sakit atau pusat kesehatan terdekat. Baik. Terima kasih Dr. Gustaf David atas penjelasannya dan terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.